Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ibu Nurul Hijah dalam mapel PPKN. Kali ini kita akan berbicara tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sub Wilayah Negara Indonesia. Dengan tujuan memahami isi pasal 25 Undang-Undang Dasar 45, bisa mengidentifikasi batas wilayah Indonesia, lalu bisa menjelaskan makna laut teritorial, dan menjelaskan tujuan dari pengaturan wilayah Indonesia. Tahukah Anda lagu ini? Lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki adalah lagu yang menceritakan tentang keelokan negara Republik Indonesia. Setelah mendengar lagu tersebut, timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana ketentuan wilayah negara Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Oke? Sekarang kita mulai. Wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, pasal 25 ini tadi dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang dalam pasal 1 ayat 1-nya menyatakan bahwa wilayah negara adalah salah satu unsur sebuah negara, merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan isi yang di dalamnya serta ruang udara yang ada di atasnya. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 tersebut, wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Perhatikan, wilayah daratan Indonesia terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Wilayah perairan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3, yaitu laut teritorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorialnya ini berdasarkan teori kedaulatan negara hasil dari Konvensi Paris dan Konvensi Chicago. Oke, kita mulai dengan yang pertama, daratan. Indonesia adalah negara terluas nomor 7 di dunia. Cukup luas kan? Dengan luas wilayah Indonesia sebesar 5.193.250 km persegi. Daratannya mencapai 2.270.087 km persegi. Dan pulaunya ada 17.508 pulau. Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi terletak di antara daerah yang sangat strategis. Nah, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain, di antaranya di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia di bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Sementara di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India.
Untuk di sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Sekarang kita lihat wilayah perairan Indonesia. Indonesia adalah negara archipelago yang mempunyai 2/3 wilayahnya adalah berupa perairan. Mempunyai luas wilayah laut itu lebih kurang 3.166.163 km persegi. Karena itulah pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian wilayah Indonesia. Maksudnya adalah jika ada perairan yang terletak di antara dua pulau milik Indonesia, maka secara otomatis laut tersebut adalah milik negara Indonesia. Selain itu, wilayah laut Indonesia meliputi juga zona laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan zona landas kontinen. Yang dimaksud dengan zona laut teritorial adalah wilayah lautan yang ditarik dari bibir pantai terluar pulau terluar Indonesia sepanjang 12 mil ke arah laut bebas. Sementara zona ekonomi eksklusif adalah garis yang ditarik sepanjang 200 mil. Jadi maksudnya adalah wilayah laut yang ditarik sepanjang 200 mil dari garis terluar laut teritorial ke arah laut bebas. Nah, di zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif mempunyai kesempatan pertama untuk memanfaatkan sumber laut atau sumber daya yang ada di dalam laut tersebut. Walaupun di sana harus diberi kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa bawah laut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Sementara zona landas kontinen. Nah, zona landas kontinen ini juga adalah luas wilayah laut yang ditarik 200 mil ke bawah laut. 200 mil ke bawah laut. Di sini Indonesia juga punya hak untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada di dalamnya serta mempunyai kewajiban untuk menyediakan jalur pelayaran yang damai. Itu adalah wilayah perairan di Indonesia. Terakhir adalah wilayah udara. Sejauh manakah wilayah udara Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Dengan batas kedaulatan dirgantara itu adalah setinggi 35.671 km yang diambil atau diukur dengan menarik garis dari pusat bumi menyinggung batas wilayah laut Indonesia. Itulah wilayah yang ada di Indonesia, daratan, perairan, maupun udara. Oke, materi kali ini cukup sekian. Sampai ketemu dengan materi-materi selanjutnya. Tetap tersenyum, tetap semangat, selalu bahagia, dan selalu sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.